robot itu kan kayak yang ya robot yang di TV, yang di film itu kan Pak, Oh ya iya, seperti itu. iya, Motor yang otomatis otomatis jalan iya, sendiri. bisa berjalan sendiri. Iya. Bahkan ini mungkin saya tambahkan, Ya. bahkan robot itu tidak harus ada bentuknya, wujudnya. Yo kemarin kadang itu dapat juara 1. Mantap. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di acara Fisik Bincang Asik. Oke, bersama saya hari ini dengan Lian Kusuma Dewi Wiono, dengan narasumber kita Bapak Haris Yuwanang ya. Dan beliau merupakan dosen Unisba, Prodi Sistem Komputer sekaligus Ketua Komunitas Robotik nih Pak. Jadi tema podcast hari ini adalah mengenal komunitas robotik yang ada di Blitar. Sebelum mulai podcast hari ini, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Lian. Ya, untuk nama komunitas robotnya apa ya Pak? Kalau komunitasnya ya ini komunitas robotik Blitar. Kan namanya komunitas robotik Blitar ya. Oh, nggak ada namanya kayak apa gitu nggak Pak? Nggak ada. Jadi kalau komunitas khusus sesuai kotanya. Iya. Untuk awal terbentuknya komunitas ini seperti apa Pak? Kalau komunitas ini sebenarnya tidak sengaja juga terbentuknya. Jadi biasanya kan kita kegiatan robotik ke sekolah-sekolah secara mandiri, lalu suatu saat ada kegiatan lomba-lomba robot di daerah Blitar. Nah ini ada teman-teman yang mengusulkan bentuk komunitas, jadi untuk memfasilitasi anak-anak yang bingung untuk belajar atau mungkin pengen ikut lomba tapi di Blitar kan masih jarang untuk robotik. Nah itu makanya kita coba buat komunitas biar menjangkau lebih luas. Kalau awal terbentuknya itu tahun berapa Pak? Itu yang resmi dibentuk komunitas ini tahun berapa? Kalau resminya ini kira-kira setelah pandemi kemarin. Oh berarti masih baru banget ya? Masih baru, jadi baru sekitar 2021. Oh, jadi setelah baru 2 tahun gitu. Iya, jadi setelah kira-kira sebelum lomba kemarin ya, tahun kemarin kan ada lomba kabupaten robotik. Oh, yang dari Kominfo itu ya Pak? Iya, betul. Oh, itu, ya. Kalau tujuan dari komunitas ini sendiri Pak? Kalau tujuannya kita ingin memfasilitasi, jadi untuk pelajar atau mungkin anak-anak dengan kegiatan yang mungkin lebih positif. Kadang orang tua, kita sering mendengar keluhan orang tua, anak di rumah main HP. Oh, gitu. Nah, itu kita coba alihkan mungkin dengan bermain robotik. Jadi robotik itu ada merakit, lalu mempelajari elektronik, setelah itu dimainkan. Nah, mungkin di situ anak secara tidak langsung dia bermain tapi juga sambil belajar mengenal komponen-komponennya bagaimana. Kira-kira seperti itu. Komunitas ini apa khusus untuk anak-anak ya Pak? Kalau sementara kita khususkan pelajar. Oh, masih pelajar. Iya. Dan namun kalau biasanya untuk SD itu kan mereka tetap perlu ditemani. Nah itu biasanya dalam kegiatan orang tua itu juga ikut mendampingi karena mungkin mereka agak kesulitan mungkin menyambung kabel atau mungkin memasang baterai. Jadi sebenarnya kegiatannya itu mungkin kalau bagi orang dewasa terlihat sederhana ya. Jadi misalnya seperti masang baterai. Cuma ternyata untuk anak-anak SD misalnya kelas 1 sampai 3 itu ternyata itu bukan hal yang sederhana seperti itu. Oh iya. Kalau untuk level mahasiswa itu masih bisa mengikuti komunitas ini Pak? Level mahasiswa boleh diperbolehkan. Nah, biasanya kita menggandeng mahasiswa dari Unisba juga, terutama sistem komputer. Nah itu biasanya untuk mahasiswa kalau yang sudah punya background, kita libatkan, maksudnya ikut kegiatan jadi sebagai pembina. Jadi mentor. Iya, seperti mentor. Karena kegiatannya kan banyak ya, anak-anak biasanya jumlahnya cukup banyak, jadi kalau kita tangani sendiri juga tidak akan mampu, jadi butuh bantuan mahasiswa seperti itu. Berarti anggotanya sampai saat ini ada berapa Pak? Kalau untuk anggota ini sementara yang terdaftar itu mungkin sekitar 30-an. Oh, baru 30? Iya, 30-an. Oh iya, untuk kegiatan yang ada di komunitas ini apa Pak? Kegiatan kita biasanya yang rutin.
gitu? Kalau sementara kegiatan rutin ini masih mau kita coba rutinkan. Cuma Iya. kemarin yang sudah kita mulai itu seperti workshop robotik saat liburan. Pas liburan Pas sekolah liburan gitu ya? ya, jadi Gitu. kemarin ada libur semester agak panjang, nah itu kita selenggarakan workshop robotik di Kota Blitar. Nah itu pesertanya untuk anak-anak SD seperti itu. Oh, masih khusus untuk anak-anak ya Pak, kalau workshopnya saja? Kemarin kita buka mulai SD sampai SMA sebenarnya, cuma kebanyakan peminatnya di SD SD, ternyata. Iya, ya. seperti itu. Iya, iya. Memang ya Pak, kalau anak kecil itu sukanya masih kayak explore, merakit, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Kalau pengertian robot sendiri Pak, robot itu apa ya Pak? Kalau robot itu sebenarnya dalam arti luas ya, jadi itu bisa dianggap sesuatu yang bisa berjalan otomatis atau berjalan sendiri gitu. Oh, berarti sesuatu yang otomatis itu bisa dikatakan robot ya Pak? Iya, jadi secara umum. Jadi kalau pengertian luasnya ya misalkan seperti mesin cuci yang bisa nyala sendiri, mati sendiri, nah itu bisa masuk kategori robot. Oh, berarti alat-alat elektronik yang otomatis itu sudah bisa dikatakan sebagai robot? Ya, betul. Jadi sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai robot. Cuma kedepannya persepsi manusia agak berubah karena mungkin kategori yang dimaksud robot semakin dipersempit. Jadi hanya mungkin alat-alat yang khusus, misalnya bisa berjalan, bisa bergerak seperti itu. Tapi sebenarnya kalau secara umum itu bisa. Secara umum. Ya. Kan kalau seperti saya sendiri kan menganggap robot itu kan kayak yang ya robot yang di TV, yang di film itu kan Pak, oh, ya iya, seperti itu. Ya, Tetapi aneh ya kalau secara mudahnya mengerti robot itu sesuatu yang otomatis bisa berjalan sendiri. Bisa berjalan sendiri. Bahkan ini mungkin saya tambahkan, bahkan robot itu tidak harus ada bentuknya, wujudnya. Kadang program komputer yang bisa jalan sendiri, otomatis eksekusi, nah itu bisa masuk robot. Itu sudah termasuk robot. Nah, iya. Jadi begitu ya teman-teman, pengertian robot secara umum dan mudahnya itu adalah sesuatu yang bisa berjalan sendiri otomatis. Untuk ini Pak, memulai belajar robotik itu dari mana? Apa harus kita ini jago matematika atau harus bisa pemrograman atau bagaimana? Kalau untuk robotik, memulai basicnya, iya, memulai itu sebenarnya bisa dari mana saja ya. Jadi kalau misalkan anak suka kegiatan fisik, nah itu bisa mulai dari perakitan dulu. Jadi mungkin dia ngambil nyari dinamo, lalu disambung-sambung dengan roda, pakai karet, atau mungkin pakai gear. Nah itu sudah bisa dimulai untuk belajar robotik. Oh, berarti hal mendasar seperti itu sudah termasuk mulai belajar robotik ya Pak? Berarti nggak harus yang nggak, oh kita harus bisa matematika, harus bisa fisika, kayak gitu, enggak ya Pak? Belum sampai di situ ya? Jadi kadang kalau kita pendekatannya harus jago matematika dulu, itu biasanya malah enggak ada yang berani, ada yang mau. Jadi bisa kita mulai dari mana saja, karena pernah dulu ini ya mungkin ada anak yang dia itu di rumah suka pakai komputer, suka program-program, nyoba-nyoba program kayak gitu. Nah kalau itu dia pendekatannya dari program dulu. Jadi program dulu, baru programnya diarahkan dengan disambungkan dengan hardware ke robot, lalu dijalankan. Seperti itu juga bisa. Jadi tergantung mana yang disukai dulu, nah lewat dari situ bisa. Berarti tergantung masing-masing pribadi anak ya Pak? Anak, iya seperti itu. Oh, iya. Kalau ini Pak, untuk cara membuat robot yang sederhana itu bagaimana? Komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat ini robot gitu? Kalau yang sederhana ya, nah mungkin kalau yang sederhana, jadi kalau robot itu sebenarnya yang dipelajari itu ada 3 bidang yang utama ya. Jadi yang pertama mekanik, yang kedua elektronik, yang terakhir pemrograman. Kalau pengen sederhana sekali, kita bisa di mekaniknya saja. Jadi misalkan buat mungkin dulu pernah buat mainan
dari kardus lalu dijalankan pakai karet misalnya. Jadi misalnya mobil-mobilan kardus, ada kipas, kipasnya kita putar pakai karet. Nah itu sudah termasuk robot juga. Tapi di bagian mekaniknya. Oh iya. Nah mungkin mau di bagian mekanik sudah lancar, mau naik tingkat, nah bisa dicampur dengan elektroniknya. Kita coba pakai dinamo, jadi nanti penggeraknya rodanya pakai dinamo dan baterai. Nah itu juga masuk robot. Oh itu masuk robot. Seperti itu. Berarti ini ya Pak, belum tidak yang harus rumit dulu kayak. Nah iya betul. Oh iya, kalau sebenarnya kan saya dulu pernah ikut komunitas robotik juga di kampus. Oh iya. Berarti memang beda sekali ya Pak untuk awal pemula dengan yang sudah mempelajari elektro. Iya betul. Jadi kita coba maksudnya gali minat anak dulu. Jadi dia biar suka dulu. Baru nanti mungkin kalau dia suka itu dia akan tertarik untuk belajar lebih lanjut. Jadi misalnya pemrogramannya seperti apa, matematikanya kayak bagaimana biar robotnya akurat ya gitu. Seperti itu. Oh, kalau untuk ini Pak, penerapan aplikasi robot yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau sederhana, ini sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita pernah ini ya, kalau kemarin anak-anak kita pelajari sensor misalnya, pakai sensor tanah. Jadi sensor tanah itu kalau dia bisa mendeteksi apakah kondisi tanah kering atau kondisi tanah basah. Nah itu bisa kita aplikasikan misal untuk berkebun. Nah jadi misalnya anak punya tanaman atau mungkin di pot, nah itu kita kasih sensor, nanti kalau kering dia nyiram sendiri otomatis. Nah seperti itu bisa, itu yang sederhana. Kalau mau lebih rumit mungkin bisa juga ini untuk rumah tangga ya. Jadi kita di robotik kan ada pemrograman juga. Nah kalau dengan pemrograman itu kita bisa lebih lebih canggih lah. Jadi misalnya kita mau buat lampu otomatis dalam rumah, nanti jam sekian dia nyala sendiri. Jadi sore nyala, mungkin pagi jam 5 dia mati sendiri. Nah itu bisa juga. Oh, seperti kayak pintu yang otomatis itu, otomatisnya betul yang seperti itu sendiri juga. Oh iya, iya. Jadi banyak ya teman-teman untuk penerapan aplikasi robot di kehidupan kita sehari-hari yang sederhana seperti yang Pak Haris bilang, seperti lampu, pintu itu juga sudah termasuk penerapan aplikasi robot di kehidupan sehari-hari. Ini Pak, kembali lagi di komunitas robotik. Apakah ada seperti lomba-lomba rutin tahunan atau beberapa bulan seperti itu? Ya, kalau lomba ini sebenarnya ada di rutin. Jadi dari sebenarnya kami dari kerjasama juga dengan Prodi Sistem Komputer Unisba Blitar. Nah itu baru tahun kemarin kita mulai lomba rutin BRC namanya, Blitar Robotic Competition. Nah ini insya Allah nanti yang tahun ini 2023 ini kemungkinan akan dilangsungkan mungkin sekitar bulan November. Itu hanya untuk anak-anak atau untuk umum juga Pak? Kalau itu untuk pelajar, jadi mulai SD sampai SMA seperti itu. Dan mungkin kalau event yang lain di luar kota itu cukup banyak juga, misalnya seperti Malang, Surabaya. Cuma kalau yang lokal mungkin baru itu BRC, Blitar Robotic Competition. Itu yang dilombakan apa saja Pak? Kalau kategorinya ada animasi. Jadi kalau animasi itu tidak pakai hardware, anak membuat program, lalu nanti programnya itu akan berupa seperti ini, kalau film kartun lah, seperti film kartun, tapi mungkin ada komunikasinya, ada ceritanya. Nah itu animasi. Atau buat game itu juga bisa. Itu kategori pertama. Lalu ada juga kategori kreatif. Kalau kategori kreatif ini anak membuat robot sesuai tema yang ditentukan. Nah nanti pada waktu hari H mereka mempresentasikan, jadi menceritakan robotnya ini gunanya seperti apa, bahannya bagaimana, cara kerjanya dan manfaatnya. Nah seperti itu. Jadi melatih, selain mereka tahu robotnya juga komunikasinya juga dilatih. Melatih public speaking gitu public ya, speaking juga, ya betul seperti itu. Nah, berarti hanya baru 2 kategori itu saja ya Pak? Iya, baru 2 kategori itu. Kalau ini Pak, untuk kompetisi di luar seperti itu Pak? Kalau di luar itu cukup
banyak ya, jadi variasinya itu tergantung panitia. Ada yang mungkin lombanya line tracer, jadi membuat robot mengikut garis, lalu siapa cepat dia yang menang, seperti itu. Ada juga yang mungkin terkait IoT, jadi kalau IoT robotnya sudah tersambung ke internet, jadi orang bisa memantau dari mungkin HP atau dari laptop. Nah, itu cukup banyak variannya sebenarnya kalau di lomba. Kalau komunitas robotik ini sendiri apa pernah mengikuti perlombaan di luar seperti itu, Pak? Ya, pernah. Kalau dari ini ya, maksudnya dari anggota kita, nah itu kemarin pernah mengikuti yang lomba Kemenak itu 2000 apa ya, mungkin sekitar 2000 sebelum pandemi kalau nggak salah. Sebelum pandemi. Iya, sekitar 2020 itu lomba MRC, Madrasah Robotic Competition. Nah itu dari kita kemarin membina dari MI Perwanida itu alhamdulillah juara nasional, juara 2. Juara 2 teman-teman, mantap. Lalu kalau mungkin yang baru-baru ini, tahun ini kemarin kita ikut yang lomba di mana ya, kalau nggak salah mungkin di Bandung Robotic Competition. Nah itu cuma itu kita ikut kategori animasi, jadi untuk animasi itu kan bisa online penjuriannya. Nah itu kemarin alhamdulillah dari siswa kita dari Ludoyo kemarin itu dapat juara 1. Mantap. Kalau ini Pak, misal teman-teman ingin bergabung ke komunitas ini, bagaimana Pak caranya? Kalau untuk bergabung, mungkin kalau kita bisa mengunjungi website kita ya. Jadi website kita sementara masih bergabung dengan namanya Algorista Robotik, algorista.com. Nah itu sebenarnya di situ penyedia komponen elektronik, tapi dia juga misalnya kerjasama dengan kita dalam pengadaan barang-barang untuk praktek kegiatan workshop seperti itu. Nah itu nanti bisa berkunjung di situ, ada nomor kontaknya, nanti bisa minta bergabung misalnya untuk ke komunitas, grup komunitas seperti itu. Itu untuk semua kalangan ya Pak, enggak hanya pelajar ya? Ya boleh. Untuk orang tua biasanya kalau anak-anak SD kan belum bisa pakai HP, nah itu orang tuanya yang bergabung seperti itu. Jadi kayak seperti saya ini sudah tua gitu kan ya Pak? Ya enggak apa-apa, kalau misalnya umum ingin melihat kegiatannya seperti itu enggak apa-apa, bisa juga. Ya, jadi buat teman-teman yang mau ikut komunitas robotik ini, mau berprestasi juga bersama komunitas robotik, bisa langsung bergabung di mana Pak tadi? Algorista.com. Algorista.com. Di sana ada CP-nya, bisa langsung hubungi ya teman-teman. Ini Pak, untuk terakhir ada saran atau masukan untuk teman-teman jika ingin memulai mengikuti dunia robotik ini? Kalau mungkin dari saya yang ingin tapi masih bingung gitu Pak, nah mungkin ada saran? Biasanya ini kebanyakan itu memang mungkin dari orang tua atau siswa ya, dia pengen belajar robotik tapi bingung harus dari mana. Nah, cara paling gampang bisa gabung dengan komunitas kami misalnya, atau kalau enggak biasanya ini kalau kita bingung terlalu banyak mikir, itu solusinya cuma satu, harus bergerak. Jadi mulai dulu aja. Jadi entah itu bikin apa, misalnya cari di YouTube itu kan banyak tutorial bikin kreasi dari kardus. Nah kita mulai dari situ aja, itu enggak apa-apa, sudah bisa. Jadi harus mulai bergerak ya teman-teman, jangan bingung. Oke Pak, untuk podcast hari ini sudah cukup saya kira. Terima kasih atas partisipasinya pada podcast hari ini. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Dinas Perpustakaan